Kita bahas bentar dulu ya, aku ngecek nih tugas kelompok. Bacain dulu. Kelompok 2-3 orang per kelompok. Tugas pertama, pilih salah satu instansi anggota kelompok untuk diidentifikasi karakteristik dan permasalahannya. Terus yang B, setelah kita nentuin itu, gantian kita nentuin instansi, kita nentuin instansi lain yang dijadikan benchmarking, deskripsikan alasan pemilihannya. Yang ketiga, yang C, diskusikannya melalui Zoom hasil benchmark terkait keunggulan produk atau jasa atau inovasi yang dapat diterapkan. Di situ kita mengidentifikasi hambatan juga yang terjadi jika kita menerapkan hasil benchmarking. Terus didokumentasikan kegiatan diskusi dalam bentuk video maksimal 15 menit yang menunjukkan penerapan aneka, kemudian upload di media sosial. Yang keempat, buat laporan benchmark dalam laporan penugasan dari poin A sampai C termasuk link video. Terus yang terakhir buat bahan tayang dari pelaksanaan benchmark dalam bentuk presentasi di sesi sinkronus terakhir. Oke, jadi kita mau pilih apa nih? Instansi. Jadi kalau misalkan kurang pun berarti itu ya, kita milih satu instansi di antara kita berdua, PPATK atau DJTB, yang masih kurangnya itu apa, terus nanti kita lihat instansi lain atau perusahaan lain untuk jadi benchmark, maksudnya ya buat perbaikan perusahaan tersebut ya. Terus jadi kita milih apa aja? Kalau aku sih pendapatku, kalau milihnya KPPN Jakarta 1 gimana? Tempat aku JT. Boleh sih, boleh tuh. Berarti hal-hal yang bisa jadi bahasan terkait hal tersebut apa aja ya? Oke, kita lihat dari tugas kemarin dikit ya sambil dikembangin. Kalau aku udah nyatet dikit sih. Kalau menurutku permasalahannya ya, identifikasi karakteristik dan permasalahannya, ini sih dikit-dikit. Kayak satu, masih adanya pegawai yang menggunakan internet di luar kepentingan pekerjaan. Kan kalau misal kayak gitu, kayak menyebabkan gangguan baik pada aplikasi SPAN maupun pada jaringan yang berpotensi menghambat penyelesaian SPM menjadi SP2D. Walaupun kalau kita tahu kalau pekerjaan yang berkaitan dengan aplikasi SPAN menggunakan LAN, tapi kan kadang kalau misal kayak sosialisasi atau yang lain juga kan kadang menggunakan WiFi biasa. Sementara kalau kita juga yang kita menggunakan WiFi tersebut di luar pekerjaan kan bisa kayak menghambat lah. Terus yang oke lanjut ya. Yang kedua itu kayak kadang kalau menurut saya di sosialisasi di KPPN kadang masih kurang masih kurang efektif, yang mana masih belum mencapai tujuan dan target, masih ada beberapa satker yang belum paham materi yang disampaikan. Dan yang terakhir kayak masih satker belum mengoptimalkan penggunaan HCSO. Ada pendapat enggak? Gimana? Menurut Rizky? Kalau aku masih itu ya, kalau yang terkait nomor 3 tuh gimana ya, belum mengoptimalkannya tuh seperti apa? Optimalnya kayak penggunaan kayak misal gini, kalau berdasarkan pengalaman ya, aku lihat Bapak Ibunya itu ya, kalau misal di MSKI kan seharusnya kalau ada pertanyaan atau misal kayak kendala apa gitu, satker itu bisa nanyain lewat HCSO. Tapi kadang mereka itu malah lebih milih langsung gitu loh, kontak langsung, baik mau melalui panggilan telepon biasa maupun kayak WA. Jadi kayak penggunaan HCSO itu masih kayak apa loh, ada tapi masih belum digunakan secara optimal dan maksimal. Padahal kalau misal kita bisa menggunakan HCSO gitu kan di dalamnya itu kalau kita bertanya itu kan tercatat gitu loh, kayak misal oh ini jawabannya ini, pertanyaan ini, jadi kayak kita bisa lihat lagi gitu. Selain itu kita juga keuntungan ke KPPN-nya sendiri, jadi kayak kita tahu loh kayak HCSO kayak nilai kepuasannya gitu loh, kayak apa pelayanan yang diberikan ke satker itu udah memuaskan apa belum gitu loh. Karena di akhir sesi biasanya kayak ngisi tingkat kepuasan gitu loh terhadap pelayanan KPPN. Yang kalau misalkan terkait nomor 1, aku ada pengalaman di kantorku. Jadi tuh komputer tuh nggak bisa dipakai sembarangan, maksudnya aksesnya agak dibatasin, kayak buka YouTube aja tuh nggak bisa. Ya itu kan menurutnya salah satu bentuk kontrol lah, maksudnya biar ya jangan sampai BMN tuh yang digunakan di luar tupoksinya. Itu kan komputer tuh kan yang dibuat buat kerja. Iya, jadi ya
Jangan tadi yang kamu bilang aksesnya di luar pekerjaan, soalnya itu kan ya bisa menghambat, soalnya yang lain bisa jadi ya lebih melambat lah internetnya itu kan, ini tertulisnya jadi menghambat penyelesaian SPM menjadi SP2D. Ya, kalau misalkan ada kontrol kayak gitu kan ya bisa jadi lebih akuntabel lah ibaratnya. Iyalah, kan kayak sesuai sama nilai aneka juga kan, akuntabilitas dapat dipertanggungjawabkan penggunaan BUMN yang kita miliki. Iya. Terus Yang nomor 2 gimana? nomor Ada 2 tanggapan lain? kadang sosialisasi yang dia. Oh, aku punya pengalaman pas kuliah. Dulu tuh ada dosen yang suka ngasih kuis, bentuknya tuh pilihan ganda. Nah, kuisnya itu ya di satu sisi tuh buat ya ibaratnya buat evaluasi kita udah sejauh mana tuh pemahaman kita terhadap materi tersebut. Tapi di sisi lain tuh kuisnya juga buat ibaratnya nge-review lah pelajaran yang kemarin, soalnya tuh setelah kita menjawab soal-soal tersebut kan keluar tuh nilainya. Nah dari situ juga kelihatan tuh soal yang mana yang kita jawab benar dan soal mana yang kita jawab salah. Nah dari situ bisa jadi bahan belajar kita nih, ibaratnya kita salah di mana, oh ternyata jawabannya yang ini. Nah mungkin kalau menurutku bisa tuh diterapin di poin nomor 2. Jadi misalkan setelah sosialisasi tuh ada post-testnya. Post-testnya itu yang berisi soal-soal terkait materi tersebut. Nah misalkan ya ada pegawai yang selip atau kurang paham tuh di soal tersebut, nanti setelah mereka jawab selesai, setelah jawab selesai kan ya keluar nilainya. Nah nilainya ini bisa jadi bahan buat bahan internal lah buat DJPB-nya. Tapi di sisi lain tuh juga mereka tuh bisa tahu soal mana yang mereka jawab salah. Jadi ya menurutku tuh bisa buat review sih. Jadi oh jadi ini ternyata yang benar tuh gini. Jadinya lebih efektif juga. Maksudnya dari segi penyampaian yang sosialisasi ini kan tujuannya untuk sharing ya, untuk berbagi informasi, sharing materi kan. Kalau dari instansinya paham. Nah kalau misalkan instansinya nggak paham kan nggak efektif. Dengan adanya post-test ini yang kalau misalkan jawabnya salah ada jawaban yang benar tuh menurutku lebih efektif juga. Selain lebih efektif juga lebih efisien. Kenapa? Bisa jadi oke lah mungkin pada hari itu peserta sosialisasinya tuh nggak nanya apa-apa. Tapi di hari kemudian saat mereka butuh ilmu dari sosialisasi tersebut tuh dia nggak tahu jawabannya gimana, lupa caranya gimana, otomatis kan mesti menghubungi pihak KPPN-nya lagi. Itu nggak efisien iya tuh kan. karena ya bolak-balik arahnya. Ya, jadi mendingan ya setelah sosialisasi ada post-test, mereka tahu salah yang mana, yang benar yang mana. Jadi ya walaupun nanti Pelajari lagi. misalkan ada butuh materinya, tinggal pelajarin lagi aja. Ya, jadi kan ya menurutku tuh mencerminkan nilai komitmen mutu ya. Soalnya kan ya itu ada prinsip Iya, efektif dan efisien. efektif sama efisien. Terus kalau yang 3 ada tanggapan lain nggak? Kalau yang ke poin 3 atau mungkin ada koreksi mungkin penggunaan HCSO. HCSO ya. Kepuasan. Kalau pengalamanku sih ini kan berarti belum optimal ya, maksudnya masih pada lewat chat. Iya Ya, sih, tadi belum banget kekurangannya masih. udah kamu sebutin lah. Nah kalau menurutku tuh punya pengalaman tuh, jadi ada pernah belanja di Shopee terus ada barang yang bermasalah tuh aku tanya lewat CS nih, konsultasi lewat CS. Nah, ya pokoknya setelah diskusi tersebut di CS nih ada pesan by system dari Shopee-nya. Setelah CS nutup diskusi, nah pesan otomatisnya ini isinya ya gimana kamu puas nggak terhadap pelayanan dari CS-nya. Nah dari situ tuh kita disuruh milih apakah puas, tidak puas, atau biasa aja. Nah menurutku ini ya bisa dipertimbangin lah. Jadi di CSO tuh setelah ada sesi diskusi terkait materi ya ada broadcast yang by system yang isinya yaitu minta saker buat ngasih penilaian. Nah penilaian ini kan bisa jadi bahan tuh buat dari kan internal. Tingkatin kayak kualitas pelayanan yang diberikan KPPN. Nah iya jadi ya bisa lebih baik lah kalau lihatnya bisa lebih baik kan, itu salah satu bentuk komitmen itu ya. Ya benar sih. Klik. Oke, jadi
kita pilih 3 ya, berdasarkan per poin gitu ya. Boleh sih tadi yang 3 poin itu. Yang pertama yang masih kayak pegawai ini masih kayak penggunaan internet di luar kepentingan, berarti ngikutin PPATK, kita netapin benchmarknya PPATK. Terus kalau yang kedua ini yang sosialisasi kurang optimal ya, hasilnya belum mencapai tujuan, kita bisa mengadopsi inovasi dari PKN STAN ya, berarti kayak kuliah gitu sistemnya. Terus kalau yang terakhir berarti pengoptimalan penggunaan HCSO bisa ngikutin dari Shopee gitu. Jadi kayak pas akhir diskusi kita langsung bisa nilai gitu ya. Terus apa lagi nih ya tugasnya? B alasan kan udah. Terus keunggulannya udah juga ya. Ada tambahan lain atau enggak nih? Udah kayak kalau dari aku. Bentar, kayak apa ya? Udah ya. Oh iya, kayaknya terakhir belum loh kayak hambatan yang mungkin terjadi dari penerapan. Iya. Hambatannya. Nah, hambatannya coba yang dari yang pertama ya, yang masih adanya pegawai yang menggunakan internet. Oh iya nih, ada juga nih hambatannya di kantorku sendiri. Kadang tuh ada pekerjaan tuh yang kita tuh membutuhkan website yang dilarang, misalnya YouTube. Nah, ada pegawai yang tugasnya di bagian pengadaan. Nah, itu mereka tuh kalau mau cari produk-produk tertentu tuh ya di YouTube. Misalkan mau beli ini, anggaplah beli tablet tuh. Nah, kan kita nyari reviewnya dulu. Kan kita carinya nyari itu tuh biasanya di review, di YouTube. Soalnya kan ya, di YouTube kan ada tuh yang website yang khusus review-review gadget itu. Nah, kalau misalkan itu diblokir ya, nggak mau mesti pakai HP pribadi buat lihat reviewnya. Padahal itu terkait tupoksi kantor. Ya paling itu sih hambatannya kalau untuk poin 1. Oh ya, terus kalau lagi nih, kalau menurutku gimana nih? Kadang kan kalau kita nerapin gitu kan harus dibatasin kan dari pegawainya. Kadang kan pegawai juga kan butuh refreshing gitu, gimana ya? Menurutku penggunaan tuh masih perlu kan kalau kita pegawai, walaupun kita bisa, kalau tiap pegawai bisa nggunain data sendiri kan, tapi tetap kadang tiba-tiba nggak sengaja gitu menggunakan internet kantor gitu. Iya kan, tiba-tiba kayak refreshing. Apalagi kalau tugas kita udah selesai. Ya mau ngapain lagi ya? Selama kan hambatan. Iya kan? Ya bisa kan nanti jadi bahan berarti ya hambatannya. Terus kalau untuk poin selanjutnya apa nih? Yang poin 2, kegiatan sosialisasi. Berarti tadi penerapannya itu implementasinya tuh yang benchmarking dari STAN ya, yang terkait post-test ya? Iya, berarti kayak ada pre-test sama post-test ya. Berarti ini kita hambatannya mungkin dari persiapannya, dari panitianya sendiri kan, dari kayak pemateri, dari kayak perencananya kan harus nyediain 2 kali kan, berarti 2 kali tes. Selain itu kayak juga nyediain jawabannya, medianya juga kan tetap yang bisa kayak habis tes bisa muncul jawaban langsung gimana. Iya benar, berarti ya mesti medianya khusus. Terus ya, kan harus ya. Tadi tuh mesti ada hubungan antara panitia dengan pemberi materinya juga terkait itu. Kalau untuk poin ketiga, Satker belum melakukan ini kan pesannya by system ya, maksudnya setelah diskusi ditutup, broadcast-nya langsung muncul. Nah kadang tuh tetap aja biarpun itu diskusi ini ditutup, pesannya langsung muncul, Satkernya males tuh, maksudnya di home aja dia langsung keluar dari diskusi tanpa ngasih rating, padahal dia tinggal mencet aja. Dari Satker sendiri berarti apa ya, kayak KPPN sendiri harusnya sebelum benar-benar diselesai atau mungkin kayak sebelum selesai Satker itu pada keluar, jadi harus kita arahin dulu, ngisi rating dulu berarti kan? Boleh itu sebelum selesai ya dibilangin dulu buat ngisi. Itu soalnya biar sistem nggak perlu nunggu-nunggu lagi. Ya sama ya paling kan? Itu sih kendalanya ya mesti buat sistemnya dulu biar setelah diskusi otomatis ya terbroadcast tuh pesannya. Jadi ya nggak mencet-mencet dulu, kalau mencet-mencet dulu keburu kabur Satkernya. Iya kan? Oke.